Ronaldinho bela trio penyerangan PSG yang sekarang sedang sulit. Ronaldinho mengaku tahu bagaimana rasanya menjadi pemain bintang di PSG. Legenda asal Brazil ini memang pernah memperkuat skuad Les Parisiens pada musim 2001 sampai 2003. Terkait hal tersebut, Ronaldinho memberikan pendapat tentang situasi yang dihadapi Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Menurut Ronaldinho, Messi akan segera kembali ke performa terbaiknya. Ronaldinho meminta para pendukung PSG untuk menghormati Neymar. Sementara itu, Ronaldinho memuji Mbappe yang sangat berbakat. Arsenal berencana datangkan Paulo Dybala yang akan dilepas Juventus. Arsenal mengalami krisis bomber setelah mendepak Pierre-Emerick Aubameyang. Selain itu, skuad Gunners juga terancam kehilangan Alexander Lacazette dan Edin Nketiah yang kontraknya akan habis. Situasi ini membuat Arsenal sering dikait-kaitkan dengan sejumlah bomber Eropa. Kini skuad The Gunners disebut mulai mengincar Paulo Dybala yang akan segera berpisah dengan Juventus. Selain itu, Arsenal juga berniat untuk mendatangkan penyerang Benfica Darwin Núñez. Akan tetapi Arsenal menjadikan Dybala sebagai prioritas karena bisa direkrut secara gratis. Media Vietnam kaget melihat Trans Cilegon datangkan Ronaldinho. Salah satu media Vietnam Soha.vn merasa tercengang saat mengetahui harga yang dikeluarkan Trans Cilegon untuk mendatangkan Ronaldinho. Untuk memboyong Ronaldinho, kabarnya klub Raffi Ahmad ini merogoh kocek sampai 8,6 miliar rupiah. Nantinya Ronaldinho akan memainkan laga persahabatan. Sementara itu, kabarnya harga tersebut bisa berkurang saat Trans Cilegon mendatangkan Ronaldinho nanti. Alasannya Ronaldinho sudah berumur 42 tahun dan sudah pensiun sejak 2018. AC Milan bakal datangkan Gareth Bale yang segera angkat kaki dari Real Madrid. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid akan berakhir pada bulan Juni nanti. Setelah kontraknya nggak diperpanjang, Bale dipastikan angkat kaki dari Santiago Bernabeu secara gratis. Situasi ini membuat Bale dikaitkan dengan banyak klub Eropa. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda klub mana yang nantinya akan dituju oleh Gareth Bale. Kabarnya AC Milan tertarik dan sudah mengontrak agen Gareth Bale. Akan tetapi Rossoneri mengalami kendala karena gaji Bale yang terlalu besar. Real Madrid berkesempatan untuk pulangkan Sergio Reguilon dengan klausul buyback. Sergio Reguilon pindah ke Tottenham Hotspur pada musim panas 2020. Reguilon didatangkan dari Real Madrid setelah kesulitan menembus tim utama. Bersama skuad Lily White, Reguilon tampil impresif dan jadi andalan di sisi kiri pertahanan. Akan tetapi Sergio Reguilon dikabarkan akan pindah di musim panas nanti. Kabarnya Real Madrid bisa memulangkan Reguilon lewat klausul buyback. Dalam klausul tersebut, El Real juga harus membayar sejumlah uang kepada Tottenham Hotspur. Arsenal datangkan bomber Rubin Kazan yakni Kvaratskhelia. Sebelumnya pemain asal Georgia ini sudah jadi incaran Arsenal sejak lama. Kabarnya Kvaratskhelia memilih pindah ke Arsenal setelah sebelumnya diminati oleh Everton dan juga Napoli. Akan tetapi Liga Premier Inggris memblokir pemain yang berasal dari klub Rusia. Hasilnya Kvaratskhelia belum bisa merapat dan kini dipinjamkan ke klub Georgia yakni Dinamo Batumi. Mohamed Salah mantap tinggalkan Liverpool dan akan gabung ke Barcelona. Kontrak Salah di Liverpool belum menemui titik terang. Salah yang sebelumnya gagal mengantar timnas Mesir ke Piala Dunia 2022 belum menunjukkan tanda-tanda perpanjangan kontrak. Kini Mo Salah bisa meninggalkan Premier League dan bergabung dengan Barcelona. Kabarnya skuad Barcelona juga serius untuk merekrut mantan bomber FC Basel tersebut. Salah satu daya tarik Barcelona bagi Salah adalah sang pelatih Xavi Hernandez. Hasilnya Salah siap melakukan segala cara untuk mewujudkan transfer tersebut. Thomas Tuchel berharap Andreas Christensen mau bertahan di Chelsea. Andreas Christensen jadi andalan Chelsea di lini pertahanan dalam 2 musim terakhir. Akan tetapi kontrak Christensen akan berakhir dan skuad The Blues akan kesulitan memperpanjang kontraknya. Kini kabarnya Christensen sudah sepakat untuk pindah ke Barcelona di musim depan. Kabar kepindahan Christensen juga dibenarkan oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Akan tetapi Tuchel masih berharap kalau Christensen mau bertahan di Stamford Bridge. Tuchel juga mengaku belum berbicara langsung dengan Christensen. Arsenal dan Newcastle United siap datangkan Gianluca Scamacca dari Sassuolo.
Gian Lucas Kamaka kabarnya tinggal selangkah lagi untuk pindah ke Inter Milan. Akan tetapi biaya transfer yang tinggi membuat skuad Nerazzurri mengurungkan niatnya. Situasi ini mengundang perhatian sejumlah klub Eropa termasuk Arsenal dan Newcastle United. Kabarnya keduanya siap memboyong Skamaka di bursa transfer musim panas nanti. Seandainya bisa bergabung, Skamaka bisa jadi pilihan yang tepat di lini serang kedua klub tersebut. Apalagi harga jual yang tinggi bukan masalah bagi Arsenal dan Newcastle United. Thomas Tuchel percaya kalau Antonio Rudiger akan bertahan di Stamford Bridge. Kontrak Antonio Rudiger di Chelsea akan berakhir di musim panas nanti. Kabarnya bek asal Jerman ini nggak memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge. Penyebabnya Chelsea belum menyetujui permintaan gaji dari Rudiger. Walaupun begitu, sang pelatih Thomas Tuchel percaya kalau Rudiger akan bertahan di skuad The Blues. Thomas Tuchel juga menyebut kalau Rudiger adalah pemain terbaik yang akan sulit untuk dicari penggantinya. Manuel Lanzini alami kecelakaan mobil saat menuju tempat latihannya. Gelandang West Ham United itu mengalaminya setelah mobil yang dia kendarai untuk menuju tempat latihan menabrak pohon. Kabar kecelakaan ini dibenarkan oleh juru bicara skuad The Hammers. Beruntung pemain timnas Argentina tersebut nggak mengalami cedera. Selain itu, Lanzini juga bisa langsung pulang tanpa harus dirawat di rumah sakit. PSG mulai bergerak untuk datangkan bintang Ajax Amsterdam yakni Antony. Kontrak Antony di Ajax Amsterdam masih tersisa sampai musim panas 2025. Akan tetapi PSG berencana untuk merekrut Antony untuk merombak lini depan mereka. Antony muncul sebagai opsi seandainya Kylian Mbappé hengkang di musim panas nanti. Kabarnya skuad Parisien sudah mengambil ancang-ancang dengan menghubungi agen Antony. Akan tetapi belum ada rincian terkait transfer tersebut. Sementara itu PSG harus bersaing dengan Barcelona dan Bayern Munchen yang juga berminat untuk mendatangkan Antony. Sempat ditunggak, kini gaji Egy Maulana Fikri di FK Senica sudah dibayar. FK Senica mengalami masalah finansial yang cukup mencekik. Akibatnya mereka dikabarkan gak mampu untuk membayar gaji para pemain termasuk Egy Maulana Fikri. Pada Jumat kemarin manajemen FK Senica bertemu dengan para pemain untuk membayar gaji. Kabar ini pun membuat Kapten FK Senica Juraj Piroska juga merasa senang. Piroska bilang kalau hal ini jadi dorongan untuk tampil apik membela FK Senica. Selain Egy juga ada Witan Sulaiman yang juga bermain di FK Senica. Witan Sulaiman tunjukkan ketajaman dengan kembali mencetak gol. Witan Sulaiman kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini Witan mencetak golnya pada laga playoff menghadapi Zlate Moravce. Saat itu Witan melesakkan golnya pada menit ke-83. Gol ini berawal dari tendangan bebas yang dilancarkan di sisi kanan pertahanan Moravce. Berikutnya Witan yang menerima bola tersebut langsung melepaskan sepakan jarak dekat. Sepakan tersebut gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Moravce. Sayangnya gol Witan ini nggak mampu menyelamatkan FK Senica dari kekalahan. Chelsea dibantai 1-4 oleh Brentford dan kini tertahan di peringkat 3 klasemen. Pada pekan ke-31 Premier League ada hasil mengejutkan di mana Chelsea dibantai oleh klub papan bawah Brentford. Saat itu skuad The Blues takluk dengan skor telak 1-4. Chelsea sebenarnya unggul lebih dulu setelah Antonio Rudiger mencetak gol pada menit ke-48. Sayangnya 6 menit berselang The Blues kebobolan 2 gol lewat Vitaly Janelt dan Christian Eriksen. Pada menit ke-60 Janelt berhasil mencetak gol keduanya, sementara pada menit ke-87 Joan Wissa mencetak gol penutup. Hasil ini membuat Chelsea tetap di posisi 3 dengan koleksi 59 poin. Sebagai informasi, kekalahan ini jadi yang pertama untuk Chelsea sejak Perang Rusia-Ukraina. Terakhir kali mereka dikalahkan saat menghadapi Manchester City pada bulan Januari yang lalu. Timo Werner yang dimainkan sebagai starter justru catatan statistik yang buruk. Pada laga Chelsea kontra Brentford, pelatih Thomas Tuchel menurunkan Timo Werner sebagai starter. Sayangnya kepercayaan tersebut gagal dibayar oleh Werner. Bukannya tampil apik, Timo Werner justru mencatatkan statistik yang buruk. Di pertandingan itu, bomber Jerman ini bahkan gak melepaskan satupun shoot on target. Mirisnya, Timo Werner cuma mencatatkan 2 umpan kunci saja. Padahal mantan bomber RB Leipzig ini baru mendapatkan pujian setelah tampil tajam di timnas Jerman.
Di pekan ke-31 Premier League, Liverpool tampil menjamu tamunya yakni Watford. Laga ini sukses dimenangkan oleh Mo Salah dan kawan-kawan dengan 2 gol tanpa balas. Pada menit ke-22 Liverpool sudah unggul lewat gol dari Diogo Jota. Sementara di babak kedua The Reds kembali mencetak 1 gol lewat Fabinho. Kemenangan ini jadi kemenangan ke-10 Liverpool secara beruntun. Sementara itu, kemenangan ini membuat Liverpool cuma selisih 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Manchester City berhasil meraih kemenangan di pekan ke-31 Premier League. Bertanding di Etihad, skuad asuhan Pep Guardiola melibas Burnley dengan skor 0-2. Baru berjalan 5 menit laga, The Citizen sudah unggul lewat gol dari Kevin De Bruyne. 20 menit berselang giliran Ilkay Gundogan yang mencetak namanya di papan skor. Skor 0-2 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan penting ini membuat Manchester City merebut puncak klasemen yang sempat disalip oleh Liverpool. Manchester United gagal memetik 3 poin di pekan ke-31 Premier League. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad Setan Merah ditahan imbang Leicester City dengan skor 1-1. Manchester United tertinggal lebih dulu setelah Kelechi Iheanacho mencetak gol pada menit ke-63. Beruntung Fred mampu menyamakan kedudukan di menit ke-66. Sampai peluit panjang nggak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini membuat Setan Merah gagal menyalip Tottenham Hotspur yang berada di peringkat 5 klasemen. Inilah klasemen Premier League sampai pekan ke-31. Anthony Elanga dan Marcus Rashford saling berebut bola sampai tersungkur. Terlepas dari hasil imbang Manchester United, terdapat momen lawak antara Marcus Rashford dan Anthony Elanga. Lucunya, momen rebutan bola dengan teman sendiri ini terjadi di penghujung laga. Saat itu Elanga mencoba menghalau bola di kotak penalti. Nggak disangka-sangka Rashford tiba-tiba muncul dari belakang. Hasilnya kedua pemain tersebut saling bertabrakan sampai jatuh tersungkur. Real Madrid berhasil meraih 3 poin penting di pekan ke-30 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, skuad Los Blancos menepuk Celta Vigo dengan skor tipis 1-2. 2 gol El Real dicetak lewat brace penalti dari Karim Benzema. Sementara Celta Vigo cuma membalas 1 gol lewat Manuel Agudo Duran. Kemenangan ini membuat Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 69 poin. Mereka unggul 12 poin dari Sevilla yang berada di posisi runner-up. Atletico Madrid tampil menjamu tamunya Deportivo Alaves di pekan ke-30 La Liga. Laga ini dimenangkan oleh Atletico dengan skor telak 4-1. 2 gol Atletico dicetak lewat brace dari Joao Felix di menit ke-11 dan 82. Selain itu, Luis Suarez juga mencetak brace pada menit ke-75 dan 90. Sementara Alaves cuma mencetak 1 gol lewat Gonzalo Escalante. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-30. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan di pekan ke-28 Bundesliga. Bertanding di Europa Park Stadium, Robert Lewandowski dan kawan-kawan melibas Freiburg dengan skor telak 1-4. 4 gol di Rotten dicetak lewat Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman, dan Marcel Sabitzer. Sementara 1 gol dari Freiburg dicetak oleh Niels Petersen. Kemenangan ini membuat Bayern Munchen mendapatkan 66 poin dan unggul 9 poin dari Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua. Borussia Dortmund mengalami kekalahan telak di markas mereka sendiri. Saat itu Erling Haaland dan kawan-kawan dibantai RB Leipzig dengan skor 1-4. Pada menit ke-30 pertandingan, Dortmund sudah tertinggal 2 gol lewat brace dari Konrad Laimer. Di babak kedua, Christopher Nkunku mencetak gol ketiga untuk RB Leipzig. Donyell Malen memperkecil kedudukan pada menit ke-84. Sayangnya, 4 menit berselang Leipzig mencetak gol keempat sekaligus gol penutup kemenangan. Inilah klasemen sementara Bundesliga sampai pekan ke-28.